Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sehat walafiat. Oke, selawat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mulai proses pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ambil absen dulu. Abi Al-Fawaz. Ahmad Farja. Al-Ihsan. Baik, untuk hari ini kita berbicara tentang hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Silakan keluarkan bukunya. Sebelum kita bahas materi kita kemarin tentang apa? Dalil tentang pernikahan. Sekarang hikmah dan manfaat tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, siapa yang bisa mengkorelasikan antara materi sekarang dengan materi kemarin? Iya, satu mendapatkan keturunan secara halal. Aplaus. Yang lain? Yang lain. Menghindari dari perbuatan zina. Bagus. Ada korelasinya dengan hukum nikah kemarin. Ada wajib, ada haram. Kalau sudah wajib mampu untuk nikah daripada terjerumus kepada perbuatan zina, lebih baik deh nikah. Hindari. Iya betul, bagus. Aplaus juga lah. Kasih. Sekarang apa hubungannya, hikmahnya? Hubungannya dalil dengan hikmah. Dalam pernikahan itu kan ada dua. Ada pernikahan itu lanjut, ada pernikahan itu batal. Jadi kedua-duanya nanti kita lihat bagaimana membatalkan pernikahan, apa hikmahnya. Kemudian dari nikah itu sendiri apa hikmahnya. Nah, jadi tujuan materi hari ini adalah Anda semua memahami tentang hikmah tentang batalnya pernikahan, kemudian hikmah tentang pernikahan itu sendiri. Untuk itu, sebelum kita diskusikan, Anda berdiskusi dulu. Untuk itu kita bagi per kelompok. 1 sampai 11A, 12 sampai 22B, 23 sampai akhir C. Anda bikin dalam bentuk resume, berbentuk laporan, ya kan? Nanti Anda presentasikan dari satu kelompok itu, masing-masing kelompok ada juru bicaranya satu. Nah, kemudian yang kedua, setelah mempresentasikan maka kelompok yang lain menanggapinya. Oke? Untuk kelompok A, yang Anda cari adalah yang membatalkan pernikahan. Di sana ada talak, ada ila, ada li'an, ada zihar. Anda jelaskan itu. Yang membatalkan pernikahan. Kelompok B, hikmah dan manfaat pernikahan. Catat, hikmah dan manfaat pernikahan. Kelompok C, hikmah dan manfaat batalnya pernikahan. Waktu Anda 15 menit mulai dari sekarang.
Ya, kita dengarkan presentasi dari kelompok A. Kita beri aplaus untuk A dulu. Ya, silakan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulan Chania Clarissa, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang yang membatalkan pernikahan. Yang membatalkan pernikahan ada beberapa hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan, yaitu 1. Talak, berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak, baik terang-terangan maupun hiasan. Talak dibagi dua. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri untuk pertama kali, sehingga suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalak selama masih dalam masa iddah tanpa akad nikah baru. Yang kedua, talak bain, yaitu talak 3, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kepada istri kecuali dengan akad nikah baru. 2. Gila, berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik, dia diwajibkan membayar denda sumpah atau kafarat. Tapi jika sampai 4 bulan ia tidak kembali pada istrinya, hakim berhak menyuruhnya untuk memilih di antara 2 hal: kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau mentalak istrinya. 3. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Apabila sumpah li'an seorang suami dibenarkan oleh hukum, berlakulah hukum rajam terhadap istrinya, yaitu seorang istri dilempari dengan batu sampai mati. Yang keempat, zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Ungkapan ini merupakan bentuk talak secara kinayah, talak secara tidak terang-terangan. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, seorang suami wajib membayar kafarat dan haram menggauli istrinya sebelum kafarat dibayar. Baiklah, sekian materi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Iya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B. Pertanyaan yaitu, jika suami dalam negeri ingin menceraikan, apakah itu juga sama? Ya, oke, catat saja dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dari kelompok C, ingin bertanya kepada kelompok A. Saya ingin bertanya untuk pertanyaan pertama. Saya ingin jika seseorang atau suami atau istri melakukan talak dengan secara emosi, apakah disebut sah talaknya? Itu pertanyaan pertama. Intinya ketika suami menalak istrinya dengan emosional, apakah itu sah talaknya atau tidak? Oke, kelompok B lagi, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta pertanyaan terbaik. Saya dari kelompok 2, kebutuhan biologis tidak rasa halal. Dalam artian cara yang benar untuk menyalurkan kebutuhan biologis adalah melalui lembaga pernikahan, sehingga pernikahan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan halal. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, yaitu ketika kebutuhan seorang laki-laki dengan perempuan dapat terpenuhi, maka dapat mewujudkan ketenangan dan ketentraman jiwa di antara keduanya. Yang keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2 tentang manfaat dan hikmah pernikahan. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok A akan bertanya kepada kelompok B. Yang pertama, apa dosa bagi suami atau istri yang tidak dapat mengendalikan pandangannya dan mengendalikan pandangan matanya dan nafsu biologisnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Saya mewakili kelompok C ingin bertanya kepada kelompok B. Hikmah dari pernikahan itu salah satunya dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Di sini dikatakan bahwa keduanya memiliki kebutuhan jiwa yang untuk dipenuhi. Bagaimana jika ketenangan tersebut tidak didapat oleh salah satu pihak? Bagaimana ketenangan jiwa itu tidak diperoleh dari salah satu pihak, baik istri maupun suami. Oke, tampil kelompok C. Silakan menanggapi A dan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelurahan Bawajir akan mempresentasikan hasil dalam diskusi kami, yaitu hikmah dan manfaat yang membatalkan pernikahan. Yang pertama yaitu hikmah talak atau perceraian, memberikan ketenangan dan menyelesaikan masalah bagi pasangan suami istri yang telah bercerai, menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Yang kedua, hikmah fasad. Bagian pertama, dengan alasan yang dibenarkan syariat, istri memiliki hak untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan bersama suaminya. Jika suami diberi hak talak, maka istri diberi hak fasad. Dua, melindungi hak perempuan lainnya seperti hak mahar dan hak nafkah. Tiga, dengan adanya fasad, pernikahan bukan sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan keturunan dan melahirkan kebahagiaan lahir batin di antara keduanya. Dan C, hikmah kudu, menyelesaikan istri dari belenggu suami yang tidak baik. Ulu terjadi biasanya karena istri membenci suaminya yang memiliki akhlak tidak baik. Apabila rumah tangga mereka dilanjutkan, maka istri akan menderita. Maka untuk lepas dari suami, Allah memberi jalan keluar, yaitu dengan ulu. Yang D, hikmah li'an, kemuliaan itu. Dua, menjaga kehormatan suami serta melindungi kemuliaan orang Islam. Tiga, menghindari hukum kadzab, menuduh atau berzina dari suami dan menghindari hukuman zina dari istri. Yang E, hikmah ilah digunakan. Yang pertama, ilah digunakan untuk introspeksi diri bagi istri. Yang kedua, bagi suami hendaknya tidak main-main dengan sumpah. Yang ketiga, seorang yang diperbolehkan bersumpah untuk tidak mengajili istrinya yang telah atau sedang melakukan suatu kesalahan besar. Yang F, hikmah dilarangnya zihar. Yang pertama, penghormatan kepada seorang ibu dan seorang istri tidaklah sama. Kita menghormati keduanya masing-masing. Yang kedua, hendaknya kita tidak bermain kata atau kalimat, terutama yang berlawanan dengan kenyataan. Sekian hasil diskusi dari presentasi diskusi dari kelompok C. Apabila ada pertanyaan. Lanjut, anak-anak semua, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tempat duduk masing-masing berarti diperbaiki. Ya, sama kita ketahui tadi sudah Anda diskusikan bahwa talak itu menurut bahasa artinya melepaskan atau menanggalkan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Sehingganya talak itu ada dua, ada yang dengan kalimat yang jelas, ada dengan sindiran. Nanti kita lihat. Oke. Dalam talak itu menghendaki ada namanya rujuk. Ya. Ada talak itu dua dia. Ada talak bain, ada talak rajai. Talak bain itu talak yang tidak boleh kembali, talak tiga. Tapi kalau talak rajai, talak yang membolehkan kembali lebih kurang dari 3 kali. Paham kan? Dikenalah dengan rujuk atau kembali. Kapan dia boleh kembali? Ada hukumnya. Apabila talaknya cuma talak bain atau talak rajai.
bukan talak bain. Kalau talak 3 atau tidak boleh kembali. Tapi kalau talak raj'i dia kembali. Hukum dia kembali ada beberapa hal. Pertama, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Ya kan? Kalau tujuannya kembali kepada istrinya untuk menyakiti istrinya, ya kan? Setelah dia talak 2, dia kembali lagi tapi tidak berubah perangainya, berarti haram. Tujuannya menyakiti. Lebih baik dia talak 3 dibanding dengan talak raj'i. Paham kan? Yang kedua, makruh. Makruh itu dia kembali itu kalau tidak ada perubahan terhadap rumah tangganya. Lebih baik dia pisah daripada kembali. Kalimat yang dipakai untuk talak itu sari atau yang tadi pertanyaannya harus jelas, terang, jelas. Kalimat yang tidak diragukan lagi. Nah, itu pertanyaan tadi, dengan getaran gigi apakah jatuh talaknya? Enggak kan tadi kan harus jelas bahasanya. Sang suami telah memutuskan ikatan perkawinannya, contohnya engkau saya talak atau saya ceraikan engkau. Jalehnya saya ceraikan. Tapi ada saksi nanti, ada juga pertimbangannya. Itu pertanyaan tadi, apakah dalam keadaan emosi dia bilang cerai kepada istrinya, jatuh cerai, talak? Belum. Tunggu dulu, harus ada saksi. Kemudian harus dinilai apakah memang dari hati dia, apakah niatnya yang betul. Tapi kalau dalam keadaan emosi tidak ada saksi, itu perlu dipertanyakan, belum dikatakan jatuh talak. Paham kan? Lanjut. Yang kedua, bisa dengan kinayah, bisa dengan sindiran, karena ini dalam hati. Kalimat yang masih ragu penjelasannya bahwa sang suami telah memutuskan kita perkawinan. Artinya kalimat itu masih dapat diartikan dengan arti lain, misalnya pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, itu sindiran itu. Atau kembalikanlah aku kepada orang tuaku, berarti dia minta cerai, ya kan? Atau engkau bawalah mahar yang engkau berikan kepada aku, kata istri kepada suami, berarti dia minta cerai. Ya. Pembagian talak itu ada, itu yang Bapak bilang tadi, ada talak raj'i, ada talak bain. Talak yang membolehkan kembali namanya talak raj'i. Talak yang tidak boleh kembali namanya talak bain. Bain itu ada 2, ada bain sugra, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dalam talak bain sugra. Suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, akan tetapi mereka boleh menikah kembali baik dalam masa iddah maupun sesudah habis masa iddah. Ini membolehkan kembali, tidak putus totalnya, tapi harus ada syarat tertentu. Apa? Contohnya istrinya nikah dengan orang lain terlebih dahulu, kemudian dia cerai, baru dia boleh kembali. Atau disebut dengan talak tembus, ya, menembus talak. Dari materi yang telah kita sampaikan, silakan menyimpulkan satu orang. Ya, berdiri. Dengan? Oke? Kesimpulannya jangan sampai menalak seseorang. Kita beri aplaus. Demikian kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.